Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Ibu harap semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun belajarnya di rumah. Baik Ananda, sekarang hari ini kita akan memasuki materi bab 2, yaitu mempresentasikan ide kewirausahaan. Baik Ananda, perlu Ananda ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita pada bab 2 ini adalah yang pertama, menyimak informasi dan menganalisis keakuratan informasi. Nah, jadi informasi ini kan banyak ya kita dapat peroleh, namun tidak semua informasi itu benar. Jadi bagaimana kita menganalisis informasi ini, mana yang akurat, mana yang tidak. Kemudian kita menganalisis kebahasaan. Kebahasaan yang kita bahas di sini adalah tentang makna kosakata baru, kemudian kalimat efektif, dan penggunaan ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang ketiga, kita akan menulis teks instruksi. Lalu terakhir nanti kita akan berlatih mempresentasikan ide kewirausahaan. Baik Ananda, sekarang kita memasuki yang pertama, yaitu menyimak informasi. Nah, informasi adalah data atau fakta yang dapat dipahami oleh penerima informasi. Informasi dapat berbentuk audio ya, audio yang bisa didengar, kemudian dapat berbentuk visual. Visual berarti yang bisa dilihat maupun yang berbentuk audio visual, yaitu dapat dilihat dan didengar ya, seperti video-video ya. Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, kita dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber melalui berbagai media dan platform. Namun, informasi yang kita peroleh itu kan sangat banyak. Kita perlu mengetahui mana saja informasi yang benar sesuai fakta, mana informasi yang tidak benar atau yang kita tahu istilahnya sekarang itu adalah hoax ya. Nah, penyebaran hoax ini nanti akan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, bahkan akan menyebabkan perpecahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk bisa memilah mana informasi yang benar, barulah informasi itu bisa kita share ke orang lain. Nah, informasi umum itu ada adik simba ya. Kalau kita menyimak suatu informasi, poin-poin penting yang harus kita perhatikan itu adalah adik simba. Apa informasinya, kemudian di mana kejadiannya, kemudian kapan terjadinya, siapa yang terlibat di dalamnya, terus mengapa informasi atau kejadian itu terjadi dan bagaimana kejadiannya. Itu informasi yang biasanya kita ambil ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengolah atau memilah informasi? Itu yang pertama, baca atau dengarkan atau tonton informasi secara keseluruhan. Jangan dengarkan atau tonton penggalan-penggalan atau potongan-potongan. Kalau kamu menemukan suatu video, penggalan video, jangan langsung percaya dengan penggalan itu. Maka cari mana video yang lengkap. Ya, mana video yang lengkap. Maka tontonlah, dengarkanlah video itu secara keseluruhan. Kemudian jangan juga terpancing hanya dengan membaca judul. Kadang judul itu tidak sesuai dengan isinya. Jangan kamu lihat judul, oh begini gitu, jangan. Tapi baca dulu isinya secara keseluruhan. Nah, kemudian setelah kamu baca atau tonton informasi itu secara keseluruhan, periksa buktinya. Periksa buktinya. Misalnya, katanya kejadiannya itu
kebakaran gitu, kebakaran di sini gitu, atau yang ini, yang saat ini lagi marak-maraknya ya, itu berita demo misalnya. Oh, sudah dibakar kantor DPRD Makassar gitu misalnya. Nah, coba periksa buktinya gitu. Apakah memang benar? Nah, kemudian periksa tanggalnya. Lihat tanggal kejadiannya itu tanggal berapa. Kemudian beritanya itu atau informasinya itu di-share tanggal berapa. Bisa jadi sekarang ini dia men-share sekarang, tetapi sebenarnya peristiwa udah lama gitu, udah 2 tahun yang lalu. Tetapi dia menyebarkan informasi nih barusan terjadi gitu, padahal itu adalah berita yang lama. Jadi periksa tanggalnya. Kemudian selidiki juga sumbernya. Sumbernya ini dari mana? Apakah ini sumbernya dari media yang terpercaya, dari situs yang terpercaya atau tidak? Nah, kemudian jangan mudah percaya dengan satu sumber, maka bandingkan dengan sumber lain. Cari lagi sumber-sumber lain, bandingkan apakah informasinya itu sama atau tidak. Nah, kalau memang semuanya sudah kamu cek, sudah benar sesuai fakta, barulah boleh kamu share ke orang lain. Baik, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu kebahasaan. Kebahasaan yang kita bahas di sini ada tentang makna kata, ya, makna kata, dan juga menentukan kata baku atau tidak baku. Nah, untuk menentukan makna kata dan kata baku tidak baku, kita berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, penulisan huruf. Penulisan huruf, apakah huruf kapital, huruf tebal, huruf miring. Kemudian bagaimana tanda baca yang cocok untuk digunakan, dan pengimbuhannya. Ini kita berpedoman pada buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian juga nanti kita akan bahas kalimat efektif. Nah, ada 8 syarat kalimat efektif ya. Yang pertama adalah kelogisan. Jadi kalimatnya itu logis, masuk akal. Kemudian ketegasan. Ketegasan ini maksudnya kalimat yang mana yang penting, maka itu yang duluan kita sebutkan. Kemudian kehematan ini tidak boros kata-kata ya. Misalnya kata-kata yang bersinonim, yang maknanya sama, pilih salah satu, jangan gunakan dua-duanya. Kemudian ketepatan penggunaan kata. Kemudian ada kecermatan di sini maksudnya tidak ambigu, tidak memiliki makna ganda. Kemudian kepaduan dalam kalimatnya tidak bertele-tele ya. Selanjutnya ada kesejajaran. Ya, biasanya kesejajaran itu kesejajaran penggunaan imbuhan. Kemudian ada kesepadanan ya. Ini kesepadanan ini berkaitan dengan struktur kalimat. Struktur kalimat yang baku itu kan SPOK ya, subjek, predikat, objek keterangan. Namun paling tidak dalam kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Nah, kemudian bagaimana kita menulis teks instruksi. Nah, teks instruksi adalah teks yang berisi panduan, perintah, arahan, petunjuk, langkah demi langkah tentang cara melakukan suatu tugas atau kegiatan agar mencapai hasil yang diinginkan. Nah, dalam hal ini, instruksi yang akan kita buat adalah yang berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, kemudian penyajian teks instruksi ini dilakukan secara hierarkis. Bisa kita susun berdasarkan dari mudah ke sulit langkah-langkahnya ini ya, dari mudah ke sulit atau dari umum ke khusus, atau juga bisa secara prosedural atau berdasarkan urutan prosesnya. Ini misalnya kita ingin membuka suatu usaha laundry. Nah, bagaimana teks instruksinya itu? Yang pertama, pendahuluan. Ya, pendahuluan ini berisi tujuan atau goal. Nah, kenapa? Apa tujuan kamu untuk membuka usaha laundry ini? Kenapa kamu terpikir membuka usaha laundry?
apa rupanya kelebihannya begitu. Jadi itu dimasukkan ke dalam bagian pendahuluan. Nah, setelah kamu paparkan tujuannya dan alasan-alasan kamu kenapa kamu ingin membuka usaha laundry, baru masuklah ke instruksinya, langkah-langkahnya, bagaimana langkah-langkahnya untuk membuka suatu usaha laundry gitu. Nah, tentunya misalnya ini ya, yang pertama, menganalisis tempat usaha atau riset pasar. Nah, ini kamu jelaskan bagaimana cara menganalisis tempat usahanya ini. Di mana cocoknya dibuka usaha laundry? Apakah di daerah perkotaan atau di daerah perkampungan gitu? Apakah misalnya daerah yang anak kuliahan atau para pekerja begitu ya? Atau tempat yang ibu rumah tangga, nggak mungkin ya kan. Jadi biasanya usaha laundry ini kita buka di tempat yang rata-rata penduduknya itu sibuk sehingga dia tidak sempat untuk mencuci di rumah. Maka dibutuhkanlah usaha laundry di situ. Nah, ini kamu jelaskan bagaimana menganalisis tempat usahanya. Nah, setelah kita analis tempat usaha, yang kedua adalah menyiapkan modal dan peralatan. Nah, bagaimana cara kita menyiapkan modalnya? Bagaimana kita punya ide membangun suatu usaha dengan modal yang tidak terlalu banyak? Nah, modal yang minim tetapi usahanya tetap berjalan. Nah, dijelaskanlah di situ. Kemudian penentuan harga. Penentuan harga, berapa harga yang cocok. Harganya itu tidak memberatkan orang, kemudian kita tidak merugi juga gitu. Berapa harga yang cocok. Kemudian kamu jelaskan lagi bagaimana promosi usahanya, bagaimana cara promosinya. Apakah buat poster, share di sosial media dan sebagainya, atau malah entah dibuat aplikasi dan sebagainya ya. Jadi di sini dijelaskan langkah-langkahnya atau perintah-perintahnya apa yang harus dilakukan untuk membuka usaha laundry. Nah, setelah langkah-langkah barulah dibuat penutupnya, itu bisa berupa kesimpulan, ajakan atau kata-kata penutup. Oke, selesailah teks instruksimu. Nah, setelah teks instruksimu selesai, langkah selanjutnya adalah bagaimana kamu mempresentasikan ide wirausahamu ini. Nah, ada 3 struktur dalam menyampaikan presentasi. Itu yang pertama, pembukaan. Nah, ini biasa ya, ada salam dan perkenalan. Kemudian menarik perhatian audiens, bisa dengan fakta menarik atau pernyataan retoris. Ya. Kemudian sampaikan tujuan presentasimu ini untuk apa. Baru masuk ke isi presentasi, kamu jelaskan ide atau konsep usahamu, ungkapkan keunggulan dan nilai jual atau perbedaan usaha kamu itu dengan usaha-usaha yang lainnya, apa keunggulannya. Kemudian kamu sampaikan rencana pemasarnya bagaimana, kemudian target pasar yang dituju apa, kemudian analisis peluang dan tantangan. Nah, baru kalau udah selesai isi presentasinya, penutupnya berikanlah kesimpulan dari ide yang disampaikan, kemudian ajakan untuk mendukung atau mempertimbangkan. Siapa tahu ada yang mau investasi ya kan. Kemudian ucapkan terima kasih dan buka sesi tanya jawab. Inilah struktur untuk mempresentasikan ide kewirausahaan. Kemudian yang perlu kamu perhatikan dalam melakukan presentasi, ada teknik-teknik presentasi yang efektif. Yang pertama, gunakan alat bantu visual. Bisa slide PowerPoint, poster, atau gambar produknya. Kemudian gunakan bahasa yang lugas dan komunikatif ya, tidak bertele-tele, langsung ke sasarannya. Kemudian yang ketiga, hindari istilah teknis yang membingungkan tanpa penjelasan. Kemudian yang keempat, perhatikan intonasi suara, ekspresi wajah, dan kejelasan artikulasi. Kemudian jaga kontak mata dengan audiens untuk membangun keterlibatan. Lalu kelola waktu agar presentasi tidak terlalu panjang atau terburu-buru. Jangan sampai orang bosan mendengarkan presentasi kamu. Kemudian presentasi yang baik adalah perpaduan antara
isi yang kuat dan penyampaian yang meyakinkan. Kalau isinya bagus tapi penyampaian tidak bagus, itu kurang efektif presentasinya. Atau penyampaiannya bagus tetapi isinya tidak bagus, itu juga tidak efektif. Jadi ini perpaduan yang efektif antara isi dan penyampaian yang meyakinkan. Baik, itu saja materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya lakukan instruksi berikutnya ya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.